Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Sabilah Adiseha, absen 32, kelas 11 IPA 1. Kali ini saya akan membuat video praktikum pengaruh luas permukaan benda terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang digunakan. 1. Cangkang telur berukuran besar. 2. Cangkang telur berbentuk serbuk. 3. Cangkang telur berbentuk kepingan. 4. Cuka. 5. 3 gelas bekas air mineral. 6. Stopwatch. Langkah-langkah. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, tuang cuka ke dalam 3 gelas dengan kadar yang sama. Tiga, taruh 3 jenis cangkang telur ke dalam 3 gelas yang berbeda. Keempat, amati reaksi yang terjadi pada masing-masing gelas. Sudah terlihat bahwa gelas yang berisi cangkang telur berbentuk serbuk mengalami reaksi urutan pertama. Reaksi pada gelas berisi cangkang telur berbentuk serbuk ini terjadi pada menit ke-1. Selang beberapa waktu, terlihat bahwa gelas berisi cangkang telur berbentuk kepingan mengalami proses reaksi. Reaksi kedua ini terjadi pada menit ke-1 lewat 55. Lalu, setelah beberapa lama, reaksi ketiga pada gelas berisi cangkang telur berukuran besar akhirnya terjadi. Reaksi ini terjadi pada menit 13:20. Dari video yang tadi ditayangkan, kesimpulannya adalah semakin kecil luas permukaan benda, maka semakin cepat laju reaksinya. Begitupun sebaliknya. Nah, karena itu sekian dari video praktikum yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lingga, absen 18 dari kelas 11 IPA 1.
Pada praktikum kali ini saya akan membuktikan tentang pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 2 buah redoxon, serta air hangat dan air dingin. Cara kerjanya, redoxon yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam air hangat dan air dingin dengan waktu yang bersamaan. Jadi kesimpulannya dapat dilihat pada vitamin yang dicelupkan di air hangat dan air dingin. Pada air hangat itu, vitamin lebih cepat larut dibanding air dingin. Jadi suhu itu sangat berpengaruh terhadap laju reaksi. Semakin tinggi suhu, maka semakin mempercepat laju reaksi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Nuzulia, absen 28 dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah soda kue, cuka, 2 buah balon, 1 sendok makan, dan 2 buah botol. Berikut langkah percobaannya. Hal pertama yang kita lakukan adalah menuangkan cuka ke dalam botol dengan perbandingan konsentrasi 1:1. Yang kedua adalah memasukkan soda kue ke dalam balon dengan perbandingan konsentrasi 2:1. Yang ketiga adalah memasangkan atau mengikatkan balon pada ujung botol. Dan langkah terakhir adalah menuangkan soda kue ke dalam botol berisi cuka. Kemudian amati kecepatan dan perbesaran balon. Bandingkan kedua balon tersebut. Hasil percobaan yang didapat adalah sebagai berikut. Jika dilihat dengan seksama, balon berwarna merah atau balon yang memiliki konsentrasi soda kue lebih besar mengembang lebih cepat dan lebih besar dari balon berwarna ungu. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak partikel yang bertumbukan, sehingga kemungkinan tumbukan efektif juga semakin besar. Maka laju reaksi juga semakin besar, serta sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Sultoni dari kelas 11 IPA 1, absen 25. Kali ini saya akan melakukan praktikum mengamati pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Yang pertama adalah paper clip. Lalu ada wadah, 3 buah wadah, dan juga gelas ukur atau takaran. Menggunakan 2 bahan, yaitu yang pertama pemutih dan yang kedua adalah cuka dapur. Langkah yang pertama adalah tuang cuka ke dalam gelas ukur
sebanyak 75 ml. Kemudian tuang cuka dari gelas ukur ke dalam wadah pertama. Selanjutnya, tuang pemutih ke dalam gelas ukur sebanyak 75 ml juga. Kemudian tuang pemutih dari gelas ukur ke dalam wadah yang kedua. Langkah selanjutnya adalah memasukkan paper clip ke dalam setiap wadah. Wadah yang pertama yaitu wadah yang berisi cuka. Kemudian ada wadah yang berisi cuka dan pemutih. Wadah yang terakhir adalah wadah yang berisi pemutih. Inilah hasil percobaan setelah 90 detik. Dapat kita lihat pada wadah yang berisi cuka, paperclip belum bereaksi apa-apa, masih sama seperti awal percobaan tadi. Begitu juga pada wadah yang berisi pemutih, paperclip juga belum bereaksi apa-apa. Tetapi pada wadah yang berisi cuka dan pemutih, paperclip telah mengalami korosi lebih cepat dibanding dua wadah sebelumnya.